Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Alifo. NIM saya 10121111113. Saya diberikan oleh Ibu Afraroki materi koperasi. Yang kali ini saya akan membawakan topik koperasi konsumsi. Sebelum membahas koperasi konsumsi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat, karena para anggota-anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut, yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreativitas masing-masing anggota. Upaya dari pendirian koperasi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat untuk lebih memahami koperasi. Koperasi memiliki 7 jenis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959, yaitu diantaranya: yang pertama, koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi industri, koperasi simpan pinjam, koperasi perikanan, dan koperasi konsumsi. Ada beberapa macam jenis koperasi yang telah saya sampaikan. Namun kali ini saya akan membahas tentang koperasi konsumsi yang telah saya bangun. Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang menyediakan barang-barang keperluan yang dapat langsung digunakan, misalnya beras, gula, perkakas, dan alat-alat tulis. Koperasi hanya memiliki dan mengelola unit usaha pertokoan saja untuk memenuhi kebutuhan koperasi konsumsi, anggota, dan masyarakat. Lain halnya koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi termasuk ke dalam jenis koperasi konsumen. Alasan saya membangun koperasi konsumsi ini untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat sekaligus mensejahterakannya. Saya memilih bentuk dan bidang usaha ini dikarenakan koperasi konsumsi ini yaitu memakmurkan perekonomian, memberi peluang untuk menerima barang-barang buatan sendiri untuk dijual kembali, memberi pengaruh besar untuk produk nasional, internasional, meningkatkan ekspor dan memperluas kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Ada beberapa pihak yang saya ajak kerjasama untuk membangun koperasi konsumsi ini agar berjalan dengan sempurna. Pihak tersebut yaitu Raja Husin, Muhammad Arkaan, dan Dwi Ahmar. Alasan saya memilih mereka sebagai anggota dikarenakan mereka memiliki keahlian yang saya butuhkan dalam menjalankan bidang usaha ini. Peran mereka sebagai anggota yaitu: yang pertama, Raja Husin. Raja Husin bekerja sebagai pengelola. Peran Raja Husin sendiri sebagai pengelola yaitu untuk mengelola semua ketersediaan barang yang ada, seperti makanan, barang-barang, alat tulis, dan lain-lain. Peran Raja sebagai pengelola harus teliti dikarenakan bahan-bahan dari makanan harus higienis, penyimpanan bahan makanan, dan proses pengolahan yang harus diperhatikan. Yang kedua yaitu Muhammad Arkaan, bekerja sebagai digital advertising. Peran Muhammad Arkaan sebagai digital advertising yaitu untuk memasarkan produk atau brand kepada masyarakat melalui platform digital. Strategi pemasaran ini berupa ajakan untuk melakukan pembelian melalui brosur web, aplikasi, atau bentuk kontak lainnya di dunia maya. Yang ketiga yaitu Dwi Ahmar, bekerja sebagai administrasi. Peran Dwi Ahmar sebagai administrasi sangat penting dalam perusahaan, yaitu untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan serta membuat setiap aktivitas dan transaksi tercatat secara rinci dan jelas. Dan yang terakhir, saya sendiri sebagai Chief Executive Officer atau CEO, yang perannya bertanggung jawab penuh atas jalannya suatu perusahaan yang saya pimpin. Setelah itu yaitu koperasi memiliki aturan-aturan. Aturan-aturan koperasi tersebut yaitu: yang pertama adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga awalnya disusun oleh para pendiri koperasi, bisa melalui bantuan dari dinas koperasi atau konsultan yang mengerti tentang koperasi. Anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga hanya bisa disahkan di tingkat rapat anggota yang perubahannya disetujui oleh mayoritas anggota. Tidak bisa diubah sehendaknya oleh pengurus koperasi berdasarkan pertimbangan atau kepentingan pribadinya. Dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga mengatur hal-hal pokok dalam organisasi koperasi, antara lain nilai dan prinsip berkoperasi, jenis usaha, persyaratan keanggotaan, persyaratan, tugas dan hak wewenang pengawas dan pengurus koperasi, permodalan dan lain-lain yang sifatnya pokok dan umum. Yang kedua adalah peraturan khusus. Peraturan khusus atau persus merupakan peraturan yang mengatur mengenai tujuan dari masing-masing bidang kerja. Apa saja yang seharusnya dikerjakan dalam bidang tersebut, seperti ruang lingkup pekerjaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap bidang tersebut. Jadi persus ini berfungsi sebagai dua hal, yaitu pertama sebagai panduan, guidance, bagi pengurus dan pengelola koperasi. Kedua sebagai tolak ukur atau benchmark bagi pengawas koperasi. Dan yang ketiga yaitu petunjuk teknis. Petunjuk teknis atau juknis merupakan peraturan yang bersifat mendetail sampai ke level cara mengerjakan sesuai how to, di mana suatu berkas disimpan, bagaimana urusan pengarsipan, apa saja yang menjadi kelengkapan suatu berkas dokumen, dan lain-lain. Juknis merupakan penafsiran dari persus. Jika dalam perusahaan hanya diuraikan tujuan dan ruang lingkup, maka juknis masing-masing ruang lingkup diperinci lagi. Jika berfungsi sebagai panduan bagi manajer, maka lain halnya dengan juknis, ia berfungsi sebagai petunjuk kerja, instruction, bagi staf atau pelaksana. Jika manajer masih memiliki ruang improvisasi yang cukup untuk menerjemahkan poin-poin yang ada di persus, maka staf atau pelaksana tidak memiliki banyak ruang improvisasi dengan adanya juknis. Yang keempat yaitu keputusan pengurus. Keputusan pengurus mengatur hal-hal yang sifatnya sementara, temporary, yang hanya berlaku di saat itu atau di tahun itu. Contohnya itu kebijakan cuti lebaran, kebijakan besaran bonus tahunan, petunjukan pelaksana tugas sementara, dan lainnya. Keputusan pengurus sifatnya jangka pendek, seasonal, dan atau sewaktu-waktu, incidental. Setelah dijelaskan peraturan-peraturan koperasi, saya akan menjelaskan tentang legalitas perusahaan. Bentuk legalitas perusahaan saya yaitu berupa nama perusahaan, merek, surat izin usaha, surat keterangan domisili, dan daftar perusahaan. Contohnya yaitu nama perusahaan. Nama sebuah perusahaan adalah jati diri yang dipakai perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama yang dipakai perusahaan akan memunculkan pribadi sebagai perusahaan tertentu, mencerminkan bagaimana perusahaan tersebut dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Yang kedua, merek. Alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi perusahaan disebut sebagai merek. Ketentuan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Mengatur beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, Yang ketiga, surat izin usaha. Surat izin usaha wajib dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan maupun pelayanan jasa. Surat izin domisili. Kelengkapan legalitas perusahaan perserokongan membutuhkan surat keterangan domisili perusahaan, digunakan sebagai surat keterangan tempat badan usaha yang dijalankan. Yang terakhir yaitu tanda daftar perusahaan, merupakan dokumen sebagai tanda bukti bahwa perusahaan Anda telah terdaftar. Badan usaha yang wajib memiliki TDP diantaranya adalah PT, CV, atau firma. Modal dalam pembangunan koperasi konsumsi ini sebesar 500 juta. Modal tersebut merupakan modal dari pihak yang saya ajak kerjasama. Masing-masing yang saya ajak kerjasama mendanai sebesar 50 juta, sedangkan saya mendanai sebesar 350 juta. Modal tersebut digunakan untuk beli alat-alat menjalankan perusahaan seperti extruder, pembuatan makanan ringan, dan vacuum fryer atau penggorengan, mesin wrapping atau pengemasan, dan mesin pasteurisasi atau pengoptimalan suhu. Kegiatan usaha yang kami lakukan yaitu membuat produk atau brand tersendiri yang akan dipasarkan oleh masyarakat dalam maupun luar. Kegiatan usaha yang kami lakukan lebih dominan ke bidang makanan daripada barang, dikarenakan modal yang terlalu minim dalam membeli sebuah alat untuk membuat sebuah produk barang tersebut. Dalam pembagian keuntungan masing-masing
yang saya ajak kerjasama mendapati keuntungan sebesar 10%. Serta cara kami mengatasi kerugian yaitu dengan cara melakukan evaluasi, memperbaiki sistem bisnis, melakukan perubahan, mengatur keuangan, tetap fokus dan optimis, serta tingkatkan skill. Produk yang kami buat yaitu makan ringan. Saya memilih makan ringan sebagai produk dikarenakan makan ringan sangat mudah diolah. Produk kami yang buat ini yaitu keripik jagung, keripik singkong, makanan sereal, dan masih banyak lainnya. Produk kami memiliki rasa yang khas serta bumbu yang original, tanpa bahan-bahan kimia. Produk bahan kami dibuat di tempat yang sangat bersih dan higienis dengan tingkatan higienis 100%. Perusahaan kami memiliki alat lengkap dan terjaga mutunya dalam pembuatan produk makanan. Plus minus dalam perusahaan kami yaitu minimnya struktur dan sistem yang sudah terbentuk sehingga mempengaruhi jam kerja, proses dan alur kerja, serta hubungan kerja. Keuntungannya yaitu kemungkinan peraturan yang terbentuk baru sedikit dan ada kesempatan untuk mengekspresikan kreativitas dan bahkan bisa menemukan kiat untuk menjadi entrepreneur pemula. Selanjutnya yaitu hubungan dengan pihak ketiga. Perusahaan kami bekerja sama dengan platform jual beli online dan ekspedisi yang dimana masing-masing pihak tersebut yang saya ajak kerjasama memiliki peran penting dalam jalannya perusahaan. Contohnya platform jual beli. Pihak tersebut memudahkan produk saya untuk menemukan pembeli dari luar kota, daerah, maupun pulau maupun negara. Serta ekspedisi pihak ini memudahkan saya dalam proses pengiriman barang dan terima barang. Yang terakhir yaitu pembubaran. Alasan yang bisa membuat perusahaan ini bubar yaitu perusahaan yang sudah tidak beroperasi selama 3 tahun terakhir atau bangkrut. Usaha kami agar perusahaan tidak bubar yaitu yang telah saya katakan tadi, yaitu evaluasi, memperbaiki sistem bisnis, melakukan perubahan, mengatur keuangan, tetap fokus dan optimis, serta tingkatkan skill. Jadi segitu saja yang saya ingin sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih pada Ibu Afra Ruki selaku dosen hukum perusahaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.